Kita lanjutkan lagi diskusi kita pada malam hari ini. Saya masih dengan Pak Dr. Tony Muhammad, Pak Dr. A.R. Muhammad, tapi saya lebih senang menyebut beliau Pak Dr. Tony Muhammad. Ya, Pak Dok, sebagai praktisi kesehatan, Pak Dokter, kita kembali lagi ke topik kita tentang hospitalphobia ini. Apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan terutama yang rumah sakit yang menangani pasien COVID agar masyarakat kembali percaya dan yakin bahwa melakukan pemeriksaan atau kunjungan ke rumah sakit itu mendapatkan pelayanan yang masih seperti sebelumnya dan tidak akan terinfeksi dengan virus COVID karena memang ada perlakuan yang berbeda atau dipisah, tidak dicampur pasien ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Pak Dokter? Jadi sesuai slide saya yang tadi, edukasi. Jadi terutama menerangkan tentang virusnya itu sendiri, kemudian prosedur masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan ada namanya screening awal, kemudian ada triasenya dan seterusnya. Jadi pasien itu memang sudah dibuat sedemikian rupa alurnya atau jalurnya. Jalur untuk yang tidak terindikasi COVID itu pasiennya disendirikan. Makanya ada tenda yang biasanya ada 2 tenda di rumah sakit. Kemudian yang pasien yang non COVID sudah dipastikan tidak, itu disendirikan. Setelah sampai di ruangannya pun terpisah. Petugasnya juga terpisah. Sehingga tidak ada tercampur, sehingga untuk ketakutan selama ini bahwa pasien yang akan ke rumah sakit akan terinfeksi itu insya Allah tidak terjadi. Dan selama ini saya belum mendengar pasien yang rawat di rumah sakit sementara dirawat terinfeksi dengan virus corona. Mungkin belum ada laporannya. Yang ada adalah petugas kesehatan terinfeksi dengan virus COVID ini. Betul. Jadi selama ini tidak ada klaster rumah sakit ya? Nakes yang terinfeksi ada. Tapi pasien yang dirawat yang non-COVID kemudian berubah jadi COVID karena terinfeksi itu belum ada laporannya. Saya tidak berani bilang tidak ada, tapi belum ada laporannya. Yang ada adalah dokter dan nakes yang lainnya terinfeksi dari pasien yang memang positif COVID-19. Ya. Dan para pasien yang memang merawat pasien COVID ya, yang terinfeksi. Iya, artinya kan di UGD itu kan pasien atau dokternya kan kerja di 2 sisi mengerjakan pasien yang COVID, kemudian menerima juga pasien yang non COVID. Kalau sudah masuk di ruang isolasi kan pakainya kan sudah kalau untuk yang positif itu biasanya pakai yang level 3 yang sangat lengkap. Nah, teman-teman di UGD itu kan biasanya hanya level 2 atau malah level 1. Sehingga inilah yang sering kebobolan. Yang mau saya stressing di sini bahwa jangan takut masuk rumah sakit karena prosedur SOP-nya itu sudah jelas. Kemana pasien yang harus COVID, yang begitu juga alat-alat tempat operasinya itu tidak sama antara tempat
melakukan operasi, misalnya pasien COVID akan melakukan operasi, itu sendiri. Sehingga ada dianggapan di masyarakat, kok celaka berakhir dengan COVID. Begitu Pak Hadi, sering ada kan kasus-kasus begitu. Nah, itu misalnya ada pasiennya celaka. Nah, itu di kami itu ada namanya screening untuk persiapan operasi. Nah, kadang-kadang orang celaka tidak ada gejala COVID. Nah, begitu di screening, ternyata ditemukan gejala COVID, dilakukan swab, atau baru sampai di yang sering masalah ini kan belum tegak diagnosanya tadi ya Pak Adi ya, meninggal misalnya. Nah, dalam rangka screening ini karena dia akan melakukan operasi, menentukan ruang operasi mana yang akan dipakai, karena tidak sama, tidak campur antara yang pasien operasi pasien normal dengan pasien COVID. Gitu. Sehingga awalnya harus di screening dulu. Jadi Pak Dok, para perawat yang merawat COVID itu khusus merawat pasien COVID, tidak campur. Misalnya dia setelah merawat pasien COVID, beberapa jam kemudian dia juga merawat pasien biasa yang non-COVID, atau memang terpisah? Jadi gini, di rumah sakit, ini saya cerita yang di rumah sakit saya di Limboto ya, Pak Direktur. Jadi kami itu membentuk tim medis, para medis yang untuk merawat pasien COVID. Jadi perawat, dokternya itu tidak semua dokter anggota tim itu. Tidak semua perawat masuk di situ, karena itu bekerja di ruangan khusus. Jadi ada tim khusus yang menangani mulai dari masuk sampai dengan perawatan di ruangan sampai dia pulang. Begitu juga untuk menentukan status pasien ini ODP, PDP, dan seterusnya sampai terkonfirmasi, itu setiap pasien itu kami bahas di tim kami. Jadi untuk menentukan status seseorang untuk ditentukan ini ODP, PDP itu kami berdiskusi panjang lebar. Mengapa? Karena kalau kita tidak cermat menentukan, kemudian kasihan pasien meninggal, itu kan sekarang itu ada problem sosialnya. Yang PDP itu kan harus dirawat sebagai, atau penyelenggaraan jenazahnya itu kan harus mengikuti seperti pasien COVID. Nah, untuk banyak daerah termasuk daerah sini kan belum tersosialisasi dengan baik, sehingga terjadi apa yang istilah itu penolakan dari keluarga. Sehingga kami di tim itu betul-betul untuk menentukan pasien itu kategori PDP itu memang butuh diskusi yang panjang, Pak. Ya. Jadi tidak serta-merta ya melihat gejala ini sudah gejala COVID langsung dipisah, tapi dikaji lebih mendalam oleh tim ya, begitu kira-kira Pak. Termasuk pertimbangan sosial tadi Pak. Pertimbangan sosial, kasihan kalau misalnya bukan PDP kemudian kita tentukan itu PDP, misalnya meninggal, apalagi masa rawatnya hanya singkat, hasil swabnya belum sempat diambil atau sudah diambil hasilnya belum ada, syukurlah kita di sini sudah bisa periksa sendiri. Tapi kan waktu awal-awalnya kan sampai 1-2 minggu baru ada hasil, sedang pasien pada kondisi berat. Nah, ini yang jadi masalah dalam pelaksanaan selanjutnya. Ya, sekarang juga yang banyak mendapat protes dari masyarakat itu ketika pasien PDP yang meninggal. Pasien PDP meninggal